Bagaimana pemerintah bisa membongkar bangunan untuk jalan raya, bendungan, atau kepentingan umum lainnya. Hal ini disebut pengadaan tanah. Intinya, pemerintah mengambil alih tanah dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian yang layak. Indonesia punya hukum tentang ini, karena mengambil properti seseorang tidak sesederhana menggambar di peta. Kuncinya di sini adalah ganti rugi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatakan jika pemerintah menginginkan tanah Anda untuk kepentingan umum, misalnya jalan, bendungan, bukan supermarket atau mall, mereka harus membayar kompensasinya. Dan bukan hanya pembayaran ala kadarnya, tetapi harga yang pantas. Tapi apa yang pantas? Disitulah masalahnya. Dan jika Anda tidak menyukai tawaran mereka, ada proses konsinyasi. Intinya, pengadilan memutuskan dan pemerintah menitipkan uangnya di pengadilan. Kita bahas masalah pelik itu nanti. Seluruh proses ini seharusnya memastikan orang tidak dirugikan ketika pemerintah mengambil alih tanah Anda, atau lebih tepatnya, membongkar. Jadi bersiaplah, karena kita akan menyelami dunia hukum pertanahan Indonesia yang rumit. Baiklah, jadi apa yang sebenarnya yang dapat diambil pemerintah? Bukan hanya tanah fisiknya saja. Kita bicara semuanya, dari tanah sampai katakanlah hal-hal yang tidak berwujud. Yang jelas, Anda punya tanah dan apapun yang menempel di atasnya. Rumah, pohon, patung kesayangan Anda menjadi aset fisik yang terlihat. Tapi lebih dari itu, bayangkan Anda punya bisnis di tanah itu. Pemerintah mengambilnya berarti Anda tidak hanya kehilangan properti, Anda kehilangan mata pencaharian. Disitulah kerugian atas aset non-fisik berperan. Kehilangan pendapatan, biaya relokasi, bahkan tekanan emosional karena tergusur, semuanya dipertimbangkan secara figuratif tentu saja, sampai negosiasi kompensasi tersebut. Nah, membuktikan kerugian non-fisik ini, disitulah pengacara yang baik, semoga Anda berguna. Kwitansi, testimoni, bahkan catatan terapis tentang ketakutan Anda yang baru ditemukan terhadap bulldozer, apapun untuk menunjukkan kerugian yang Anda alami. Oke, jadi pemerintah mengambil sawah leluhur Anda untuk membangun bendungan. Ironis kan? Bagaimana mereka memutuskan nilainya? Masuk penilaian aset. Tentunya yang menilai bukan sembarang orang yang asal melempar angka. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 mengatur aturannya. Mereka harus mempertimbangkan nilai pasar, lokasi, potensi tanah. Pada dasarnya, semua aspek akan dipertimbangkan sebagaimana orang yang berakal sehat saat membeli properti. Dan ingat, kerugian non-fisik itu juga harus diperhitungkan. Kehilangan pendapatan, biaya pindah, bahkan patung kesayangan Anda, nilai sentimental, semuanya dinilai dan dijumlahkan. Tujuannya adalah untuk menempatkan pemilik tanah pada posisi yang sama, seperti jika pemerintah tidak melakukan pengadaan tanah. Penekanan pada tujuan, karena siapapun yang pernah menawar harga harus memahami bahwa penilaian aset non-fisik tidak dapat dinilai dengan ilmu pasti. Jadi, bagaimana kompensasi ini benar-benar bekerja? Pertama, tim penilai independen datang untuk menilai nilai properti baik fisik maupun non-fisik. Mereka memberikan laporan mereka kepada pemerintah, yang kemudian mengajukan penawaran kepada pemilik tanah. Nah, disinilah hal-hal menjadi menarik. Jika pemilik tanah menyetujui tawaran itu, bagus. Semua orang menandatangani, maka uang kompensasi dibayarkan kepada yang berhak pembebasan tanah dapat segera dimulai. Tetapi bagaimana jika pemilik tanah berpikir tawaran itu terlalu rendah? Saat itulah negosiasi dimulai. Pengacara terlibat, argumen dibuat, dan semoga kompromi dapat tercapai. Jika negosiasi tidak berhasil, pemerintah atau pemilik tanah dapat mengajukan ke pengadilan dan pemerintah melakukan konsinyasi. Pemerintah menitipkan jumlah yang telah ditetapkan ke pengadilan, dan pemilik tanah dapat mengambilnya atau melawannya di pengadilan. Ini adalah pilihan terakhir. Tetapi itu memang terjadi. Yang penting adalah, apakah Anda seorang pemilik tanah sebagai onjel pengadaan tanah untuk pembangunan, atau pengacara yang memperjuangkan hak para pemilik tanah? Memahami kerangka hukum adalah kuncinya. Karena ketika pemerintah datang dengan rencana untuk properti Anda lebih baik tahu hak Anda. Dan mungkin dapat menguji keterampilan penilaian patung kesayangan Anda selagi Anda dapat melakukannya.